Itu dulu Mbak, dengan santai dulu. Itu dari segi burung Mbak ya. Dari segi burung, maksud burung. Terus mungkin dari suatu tempat yang angker itu. Katanya lewat sini bahaya, medeni nek pocongnya wi. Nah, seperti itu bagaimana itu penjelasannya Mbak? Itu goib cari makan. Hmm, terus ada cerita di Nganjuk sana itu. Makam itu bisa mengeluarkan cahaya. Itu juga bagaimana itu menurut panjenengan, pandangan panjenengan? Itu goib yang cari makan. Jadi tidak semua orang diperlihatkan seperti itu atau bagaimana? Betul. Hmm, Orang yang megang tikir gak mungkin seperti itu. ya, saya kan sempat beredar seperti itu. Hanya orang-orang yang takut. Hanya orang-orang yang di dalamnya sudah ada goib fasik yang akan ditarik. Hmm, Itu seperti jual beli. jual beli. Yang di dalam itu mengarahkan ketakutan. Yang di luar minta. Ya seperti itu. Mengarahkan kan? Bukan yang di dalam mengarahkan. Yang di dalam mengarahkan. Yang di luar minta jatah. Oh, seperti itu. Setelah itu bikin cerita-cerita Yang menakut-nakuti itu nakut-nakuti. masyarakat itu ya. Akhirnya masyarakat sekitar situ pada takut. Akhirnya ya panen. Hmm, oke, oke, siap. Jadi kita itu ya jangan terlalu takut gitu ya Mbak. Nggak boleh seperti itu ya. Ataupun lewat-lewat tempat yang angker itu loh Mbak. Kan sudah ada di Quran. Ya, Penyakit manusia itu yang berat itu ketakutan. was-was ketakutan itu ya. Iya, Hmm, jalan masuknya seperti itu. iya. Siap. Hindari rasa ketakutan. Apapun itu. Yang penting kita tetap berlindung kepada yang Maha Kuasa ya Mbak. Betul. Hanya itu yang kita takutkan ya. Walaupun kamu malam-malam jalan sendiri, ketemu apapun yang mengerikan. Ya, Itu kan makhluk Allah juga. Kenapa ditakuti? iya namanya manusia kalau bentuknya medeni ya tetap dredeg kok Mbak. Kalau awam itu Orang yang terdesak, yang takut itu di dalam juga ada. ada yang menakut-nakut dari dalam, Iya, mempengaruhi ya pikirannya mempengaruhi. itu. Iya, Nah, terus untuk ya nyun sewu ini agak melenceng dikit. Untuk gaib itu yang bisa mewujud ke manusia itu prosesnya bagaimana itu? itu satu pemimpin. Hmm. Tapi anak buahnya banyak. Terus gini Mbak, apakah sesuai dengan yang dipikirkan orang bila melihat sini kok enek gambaran Itu pocong? kan orangnya yang di dalam yang mengarahkan. Oh, berarti gambarannya itu bisa jadi nyata gitu. Contoh gini, kamu takut sama pocong. Mm-mm. Itu kan yang di dalam itu yang bisik-bisik kamu takut sama pocong, kamu takut sama pocong, kamu takut sama pocong. Oh, Yang di luar pun madat gitu ya. memadat, ikut seperti ketakutan. Berarti antara di dalam sama di luar itu sudah ada connect kong kali kong seperti itu. Ya, Nah, betul. cara anu WA-an ngono ya, Mbak ya. Terus enek WA-an. Tahu WA enggak, Mbak? Gak tahu. Enggak tahu ya, itu semacam komunikasi lewat digital, internet.
Ya itu teknologi manusia. Ya, teknologi manusia. Oke, Teknologi Mbak. kita nggak seperti itu. Jadi kita ini cuma ingin mengetahui, Mbak, supaya nanti masyarakat kalau lewat-lewat situ, jalan angker ataupun ada burung suara titit-tweet itu, supaya tidak takut lagi, Mbak. Ya, seperti itu ya. Itu tinggal orangnya. Hmm. Selama yang di dalam masih bisik-bisik ketakutan, akan takut juga orang itu. Intinya berarti kembali kepada dirinya sendiri-sendiri, Harus ada kepasrahan. kepasrahan, termasuk ya semakin mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa itu ya, Mbak ya. Memang diharuskan gitu seorang muslim. Ya, supaya paham seperti itu, Mbak. Muslim tidak boleh takut sesama apapun makhluk Kecuali Allah. ya, alhamdulillah. Ya betul, Mbak, itu masuk. Masuk. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mbah, maaf ganggu waktunya ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, kan acaranya acara damai, ya kan. Damai sharing-sharing antara panjenengan sama dunia manusia. Supaya ada satu jalur kan saling menyambung nggak apa-apa ya, Mbah. Iya, saya paham. Amaliyahnya juga sama. Iya, Hmm. tapi saya ini punya ilmu baru. Yang dari beliau ya, Mbah ya. Itu dijaga, amaliyahnya dilaksanakan. Nanti panjenengan dinaungi, kita bernaung barisan dari beliau ya. Dengan mengamalkan ajarannya beliau itu. Lah, terus begini Mbak, panjenengan kan mungkin ada suatu bocoran ataupun dari alam sana ya, alam panjenengan terkait dengan huru hara akhir zaman ini loh. Kok semakin banyak bencana huru hara di mana-mana, demo-demo itu bagaimana itu? Saran saya, Hmm. kalian yang muslim, yang masih ingat dengan Allah, Yeah. nggak usah ikut campur. Oh, seperti itu ya Mbak. Biarkan alam yang bekerja. Biarkan alam yang bekerja. Nanti Indonesia akan aman. Alhamdulillah begitu. Pokoknya nggak usah ikut campur. Oh. Hmm. Semuanya kan mungkin sudah suatu fase-fase gitu ya, waktunya itu. Memang zamannya sudah seperti itu. Nah, fase ini, fase ini, fase ini. Karena kan semuanya sudah memang ditata seperti itu dari kehendaknya, Memang ya. seperti itu. Hmm. Jadi intinya kita harus semakin jangan ikut huru hara terpengaruh. Kita tetap mendekatkan, semakin mendekat diri kepada Sang Maha Kuasa. Seperti itu ya, Mbak. Iya betul. Itu semua sudah digerakkan. Kayak bocoran sidik, Mbak, yang info-info dari panjenengan itu dunia panjenengan Info apa? ya terkait dengan apa gitu kayak ada suatu info. Gak usah biarlah jadi rahasia. Loh, belum waktunya berarti ya. Belum. Ya, tidak boleh diceritakan. Kalian akan tahu sendiri. Boleh. Tapi saran saya, gak usah ikut-ikut. Siap. Tetap aja istiqomah ikut kiai. Oke. Sudah itu saja. Siap, Mbak. Saling mendoakan ya, Mbak ya. Biarkan alam bekerja. Bukan untuk urusan kalian semua. Ini alam yang sudah bekerja. Sudah mulai ya, Mbak ya. Bukan kalian. Ini alam yang bekerja.
seleksi alam, Mbah, kaitannya. Iya ya, Mbah. Oke, terima kasih. Terus, yes, terima kasih sudah sedikit belok sedikit, tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan kita sebagai manusia. Terus kita kembali ke mitos tadi, Mbah. Ya, sampai rokokan dulu kersane damai. Minum, makan, itu ada itu. Alhamdulillah. Terus rasanya panjenengan bagaimana, Mbah, kalau hadir di dunia seperti ini, bisa interaksi dengan kami? Ya memang dari dulu sudah ada, Udah waktunya itu ya. udah waktunya nanti kamu ikut dengan seseorang. Seperti itu ya. Ya, saya teruskan. Ya sudah, kalau masih rahasia jangan dibuka dulu, belum waktunya, nanti timbul suatu penasaran orang-orang. Ya. Ya, Hmm. Ya, ya, terus mungkin dari saudara-saudara kita ada yang mau bertanya. Ibu, Tosi, nggih, mboten. jangan jadi fitnah nanti. Nggih. Yang penting panjenengan sudah memberikan sedikit info itu, Mbah ya. Ya, Heeh. Yang boleh dijelaskan silakan, tapi kalau ada batasannya nggak boleh diwedar, ya jangan diwedar. Nggih, Mbah. pokok saran saya tetap istiqomah. Nggih, insyaallah istiqomah. Sekarang di budaya iblis sudah halus. Hati-hati, hati-hati. Astagfirullah. Nggih. Ini sudah akhir jam. Ya, Jangan kamu terpeleset. Halus sekali. Saya ini kadang-kadang gimana, Mbah? sedih. Kenapa itu, Mbah? Orang berjalan sudah lurus. Mm-mm. Hanya masalah kecil terpeleset. Astaga. Artinya kita harus selalu eling waspada ya, Mbak ya. Sudah berada di jalan yang benar gara-gara suatu masalah kecil Iya, bisa terbelokkan ataupun terpeleset seperti itu. iya. Sudah separuh perjalanan gampangannya seperti itu, Mbak. Kan eman-eman. Nggih, Mbak. Saya sarankan Ya, hati-hati. Logika dipakai, akal dipakai. hmm, Itulah pemberian Allah pada seorang manusia. nggih. Harus dipakai. Ya memang betul, Mbak. Akal pikiran itu kan diberikan kepada manusia, harus dipergunakan, dimanfaatkan dengan baik ya, Mbak ya. Ya, Ke jalur yang betul. benar. Jangan sampai kita tersusupi arah untuk membelok itu, Mbak, akhirnya, Mbak. Iya, Iya, iya. hati-hati. Nah, semakin kesini, semakin akhir ini mungkin banyak suatu keilmuan apa itu kan banyak yang muncul, ya, Mbak. Ya, Tapi nggak tahu jalurnya bagaimana, kita kan nggak tahu. Kita cuma bisa mengamati saja gitu. hanya orang-orang bodoh belajar Islam, Aku yang ngomong lagi. belajar kitab, belajar toreko, Ih, belajar hikmah. Hanya keilmuan yang dicari. Orang bodoh
sekali. Padahal kan intinya itu kan untuk mencari ridhonya Gusti ya Mbak. Sebenarnya loh ya kalau yang tapi apakah banyak yang seperti itu toh Mbak? Mencari, Banyak. mencari ya ya keilmuan atau pengen Buat apa? pengen kaya, pengen apa itu kan ada. Kalau orang punya akal, kamu bisa terbang, kamu bisa menghilang. Apakah bisa membawa kamu ke surga? Tidak. Hanya kebanggaan, hanya dunia. Sifat orang bodoh seperti itu. Ya, ya. Nggak boleh seperti itu Mbak. Nah, terus apakah memang ada orang yang bisa terbang atau kebal bacok itu ada? Banyak. Ya, Buat apa? ya, Hanya dunia. ya betul. Itu kan ngapunten kayak riwayat apa kisah Rasul itu kan Rasul sendiri kan juga luka itu. Rasul bukan kalian. Iya, maksudnya kan juga luka, kan gak Iya, kebal. tapi beda. Ya, maksudnya kan untuk apa kekebalan sedangkan junjungan kita aja seperti itu. Kita kan harus mencontoh seperti itu gitu loh. Iya, Maksudnya. hanya pengen dibangga. Hanya duniawi. Kamu mati. Abadan, abadan. Ya, sudah. Penting sudah disampaikan panjenengan terkait dengan apa yang saya tanyakan. Mudah-mudahan pemirsa bisa memahaminya ya, Mbak ya. Iya, Mungkin ada yang sudah ada suatu hidayah ataupun tarikan, silakan. Kalau ingin bergabung ke kami, silakan nanti hubungi nomor admin ada itu. Silakan jangan ditunda-tunda, nanti malah rumit urusannya. Ya begitu Mbak ya. iya. Jadi langsung saja kontak itu adminnya bila mana ada yang sudah tertarik, ada tarikan energi tersendiri. Jangan tunda-tunda. Hmm. Waktu terus berjalan. Jam mendesak ya Mbak ya. Sudah mendesak. Allah Akbar ya Allah. Kalian harus ingat. Waktu sudah menipis. Ya, melihat suatu kejadian akhir-akhir ini banyak sekali huru-hara di mana-mana bencana alam. Itu kan sudah suatu pertanda sebenarnya tergantung yang menyikapi manusianya sendiri-sendiri. Begitu ya Mbak ya. Nah, untuk selanjutnya apalagi nih Mbak yang ditanyakan Mbak? Silakan So, bertanya. silakan. Oke, Kalau sudah tidak ada, saya mau pamit. sebentar Mbak. Hmm. Nanti panjenengan silahkan diamalkan ya Mbak ya ajaran dari beliau ya Mbak ya. Kita sama-sama menjalankannya supaya panjenengan lancar. Kita juga saling mendoakan saudara-saudara baik di dunia nyata maupun dunia gaib ya. Semoga kita semua selalu terlindungi, diberikan petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang benar dan lurus ya Mbak ya. Iya, iya. Untuk itu mengenai mitos tadi Mbah kembali ke burung kedasih intinya kan kesimpulannya jangan dipercaya gitu ya Mbak ya. Ya saudaraku untuk kesimpulannya tentang mitos burung kedasih yang dimana bila berbunyi di malam hari itu besoknya ada orang meninggal atau kapan harinya itu jangan dipercaya itu memang bunyinya seperti itu Mbak ya.
Waktu-waktunya ya juga malam kebanyakan, termasuk burung malam juga, insya Allah, seperti itu. Jadi jangan dipercaya terus, itu nanti malah banyak yang menyusup. Ya, untuk sementara demikian tadi Mbak. Terima kasih atas kehadiran panjenengan. Panjenengan bila mana ada tugas, silakan dilanjutkan tugasnya lagi nggih Mbak. Masih ada tugas. Siap, maaf menyita waktunya sebentar. Apa-apa. Oke, untuk itu kami juga berterima kasih. Pesan-pesannya sudah jelas dan gamblang Mbak terkait dengan mitos burung kedasih itu ya. Iya. Mungkin ada suatu pesan lagi yang perlu disampaikan atau tidak? Sudah cukup. Untuk itu kami persilahkan panjenengan umpama sudah cukup silakan kembali ke tugasnya lagi. Saya mau Siap. Keluar sendiri bisa ya? bisa. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Bagaimana Mas? Genggingan? Iya. Ya, tapi kan ya diluruskan dulu. Ya, begitulah. Bagaimana menurut panjenengan, berikan sedikit komentar atau apa gitu. Komentarnya ya ikut aja lah seperti itu. Udah. Apalagi komentarnya. Ya, ya. Cukup ya Mas ya. Ya. Ya, alhamdulillah saudaraku, pada kesempatan malam kali ini kita alhamdulillah lancar dalam proses mediumisasi. Terima kasih atas doanya. Dan tak lupa bila mana ada yang mungkin ingin berobat dari semua penyakit apa aja lah, medis non medis, silahkan hubungi admin. Nomor admin ada di bawah. Bagi panjenengan yang ingin hadir ke sini bergabung silahkan segera saja. Jangan. Alamatnya Desa Mojorayung, Dusun Bedek, Kabupaten Madiun. Majelis Nurul Husaini Madiun. Itu ada di mapnya itu ya. Ya, saudaraku, terima kasih atas doanya. Itu sekian dulu. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.